يا إمام الرسل يا سندي بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Adabul majalisi utawi iki iku nerangake tata kramane pira-pira majelis. Dalam bab ini kita akan membahas tata krama atau aturan-aturan atau akhlak atau adab seseorang ketika berada di dalam majelis. Menerangkan tentang adab seseorang ketika berada di dalam majelis. Majelis ilmu, majelis khatmil Quran, majelis hajatan atau majelis tahlilan, apapun itu ada adab-adabnya ketika kita berada di dalam majelis itu. Ala man ya'til majalisa ayyabda al-hadirina bisalami. Alaman iku tetep ing atase wong yakti kang teka sapa man al majalisa ing pira-pira majelis an yabda utawi yen to ngawiti sapa man al hadirina ing wong kang padha teka dhisik ya ingkang wong padha teka bisalami kelawan salam. Jadi orang yang mendatangi majelis itu ada adab-adab yang harus dilaksanakan. Yang pertama, memulai salam. Sebisa mungkin kita memulai salam kepada orang-orang yang telah hadir ketika kita datang ke suatu majelis. Assalamualaikum, kemudian salaman satu sama lain, ojo malah berjalan gitu aja, tidak mengucapkan salam terlebih dahulu, tidak menyapa terlebih dahulu. Kita ucapkan salam terlebih dahulu. Yang pertama mengucapkan salam. Yang kedua wa an yajlisa haitsun tahabihi al majlisu. Wa an yajlisa lan yento lungguh sapa man haitsun taha ing dalam sekirane tutup bihi kelawan man al majlisu apa majlis. Yang kedua yaitu seorang yang berada di majelis, yang datang ke majelis harus duduk di tempat duduk yang terakhir. Maksudnya apa duduk di tempat duduk yang terakhir? Gini, ketika kita datang ke suatu majelis, kita harus memenuhi tempat duduk itu terlebih dahulu. Jangan sampai kita membiarkan tempat duduk kosong beberapa saf, kita milih yang paling belakang. Enggak, tapi kita duduk di tempat duduk yang kosong setelah orang terakhir. Misal ada si A datang di kursi yang ketiga kok kosong, maka kita harus duduk di kursi yang ketiga. Nanti setelahnya baru menduduki kursi yang keempat, setelahnya lagi menduduki kursi yang kelima, seperti itu. Jangan kita datang, kita terus mencari ujuk-ujuk menduduki kursi yang ke-25, padahal kursi sebelum-sebelumnya juga kosong, maka nggak boleh. Jangan dibiarkan kursinya itu kosong, ya, softnya kosong, seperti ketika sholat juga, sholat jamaah. Jangan membiarkan soft atau kursinya kosong, kita duduki yang kosong. Jangan terus memberi jeda atau memberi spasi, kursi-kursinya kosong terus kita menduduki di tempat yang paling belakang. Itu tidak sesuai adab yang diajarkan. Maka kita harus disiplin juga ketika berada di majelis, duduknya juga disiplin. Selanjutnya wa an yu'ridu an aqwalil ammati al khaliyati anil faidati wa an yu'ridu lan yento
berpaling sapa wong an aqwalil amati saking pira-pira ucapan wong kang umum, wong kang awam, al khaliyati kang sepi anil faidati saking faedah. Adab yang ketiga yaitu kita harus berpaling dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, yang tidak ada faedahnya. Namanya juga majlis. Majlis itu perkumpulan banyak orang. Kalau ada orang yang berbicara yang tidak bermanfaat, tidak berfaedah, kita tidak usah ikut nimbrung omongan-omongan tadi. Misal di dalam majlis kok membuat majlis sendiri, itu majlis ngerumpi, maka kita tidak usah ikut. Kita diam, kita berpaling dari rumpian tadi, karena itu tidak hal yang berfaedah, tidak ucapan-ucapan yang berfaedah. Maka kita harus berpaling, kita diam, nggak boleh ikut-ikutan ngerumpi, nggak boleh ikut-ikutan ngomong sing nggak faedah. Selanjutnya tadi sudah 1, 2, 3, kemudian yang keempat wa an yughayyira al munkara biyadi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi wal yakum minal majlisi illam tad'u ilal maqami bihi daruratun. Adab yang selanjutnya yaitu wa an yughayyira lan yento merubah sapa wong al munkara ing kemungkaran biyadihi kelawan tangane man. Yaitu adab selanjutnya yang harus dilaksanakan adalah yang harus dimiliki seseorang yaitu merubah. Jika ada kemungkaran di dalam majelis maka harus kita ingkari, harus kita perangi kemungkaran tersebut. Harus kita rubah kemungkaran tersebut biyadihi dengan tangan, ya, dengan fisik. Kita rubah dengan fisik, kita perangi dengan fisik. Tapi karena kita itu hidup bermasyarakat, kita itu berada di negara yang demokratis, maka tidak semudah itu kita memerangi kemungkaran dengan fisik, dengan tangan. Gak iso moro-moro kita melihat kemungkaran, kita melihat kemaksiatan, gak iso kita moro-moro nyaduin, jotosi, memerangi. Tidak boleh seperti itu karena kita berada di negara yang penuh, yang ada naungan hukumnya. Maka itu Nabi mengajarkan kalau tidak mampu dengan tangan, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati mongko lamun ora mampu sapa man fabilisanihi mongko kelawan lisane man. Jika kita tidak mampu, tidak bisa memerangi kemaksiatan, memerangi kemungkaran dengan tangan kita, dengan fisik kita, maka kita perangi, kita rubah kemaksiatan tadi melalui lisan kita. Tingkatan pertama tadi biyadi dengan tangan, dengan fisik. Tingkatan kedua dengan lisan. Kita rubah, kita perangi dengan lisan kita. Tapi lagi-lagi namanya kita hidup bersosialisasi, bersosial ya. Banyak sekali orang yang dengan karakter berbeda-beda. Maka kalau kita merubah kemungkaran, kalau kita mengubah kemaksiatan, memerangi kemaksiatan dengan lisan, apa ada yang mendengarkan kita? Ya, karena kebanyakan orang-orang itu mendengarkan perkataan orang yang mempunyai kekuasaan, orang yang mempunyai jabatan, wong sugih biasanya ngomong ku dirungokke. Sedangkan kalau orang biasa, kalau mau berdakwah dengan lisan, mau memerangi dengan lisan, mau memberi nasihat, apakah didengarkan? Jelas tidak. Ya, apalagi orang biasa, apalagi mungkin orangnya kurang mampu. Nah, itu tidak akan didengarkan lisannya, tidak akan didengarkan ucapannya.
Kalau masih tidak mampu memerangi kemaksiatan dengan lisan, maka ada rukhsah lagi, yaitu fa illam yastati fa biqalbi, ada keringanannya lagi, fa illam yastati mongko lamun ora mampu sapa man fa biqalbihi mongko kelawan atine man. Ketika di dalam majelis kita melihat ada kemaksiatan di situ, ada kemungkaran di situ, kita harus memeranginya, merubahnya. Yang pertama tingkatannya dengan tangan, dengan fisik. Tapi hal itu sangat sulit karena kita berada di naungan hukum. Maka fabilisan, dengan lisan, dengan ucapan. Kalau ucapan tidak mampu karena kita tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekayaan, maka fabiqalbi, diberi keringanan lagi dengan hati. Ya apa caranya dengan hati? Maksudnya mengingkari kemaksiatan, merubah kemaksiatan dengan hati itu maksudnya apa? Hati kita kerentek bahwa hal itu merupakan maksiat dan saya tidak setuju, saya tidak ridho. Hati kita kerentek seperti itu sama saja kita memerangi kemaksiatan yang dengan hati. Ya Allah, kula mboten ridho dengan perbuatan tersebut. Ya Allah, kula mboten setuju dengan perbuatan tersebut. Ya Allah, saya ingkar terhadap kemaksiatan tersebut. Nah, itu fabiqalbi, maksudnya memerangi kemungkaran atau kemaksiatan dengan hati. Hati kita cukup kerentek dan berdoa semoga kemaksiatan itu segera berakhir. Itu termasuk memerangi kemaksiatan dengan hati. Kalau sudah hati kita kerentek, ingkar, hati kita kerentek, tidak setuju, wal yakum minal majlisi, wal yakum lan becek jumeneng sapa man minal majlisi saking majlis, ilam tadi'u lamun ora narik ilal maqami maring tengok-tengok bihi ing majlis apa daruratun perkara sing darurat. Kalau kita sudah ingkar di situ ada kemaksiatan, di dalam majlis itu ada kemaksiatan, maka kita sudah ingkar, kita sudah tidak setuju, maka kita segera pergi dari majelis itu. Kita tinggalkan majelis itu, kita tinggalkan perkumpulan itu, karena di situ maksiat tok. Ya, kita tinggalkan selagi tidak ada darurat. Ya, selagi kita bisa pergi dari majelis itu, maka kita harus pergi dari situ. Itu adab yang selanjutnya. Kemudian adab yang kelima, wa alla yahtaqira ahadan min julasaihi rubbama kana khairan minhu indallah. Wa alla yahtaqira lan yento orang ngino sapa man ahadan wong siji min julasaihi saking pira-pira min julasaihi saking pira-pira pengunjunge, saking pira-pira wong kang lungguh ning kono, yang pengunjung ya. Jadi kita adab selanjutnya adalah kita tidak boleh menghina atau meremehkan satu orang yang berada di situ. Satu pun nggak boleh kita meremehkan orang-orang yang berada di situ. Salah satunya atau salah duanya atau salah tiganya tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita hina. Kenapa? Rubbama kana khairan minhu indallah. Rubbama semangsane kana ana sapa ahad sing dinya iku khairan luweh bagus minhu tinimbang wong kang ngino indallahi mungguhe Allah. Karena kita tidak tahu, mungkin saja orang yang dihina itu lebih baik daripada orang yang menghina menurut Allah. Jadi kita tidak boleh menghina orang, tidak boleh meremehkan orang, karena bisa jadi orang itu lebih baik daripada kita menurut Allah.
Ya, apalagi misal ada orang yang diberi kekurangan oleh Allah, tidak boleh kita remehkan, tidak boleh kita cacat, karena bisa jadi dia lebih baik. Ayat Qur'annya kan sudah ada, la yaskhur qaumun min qaumin ya ayyuhalladzina amanu la yaskhur qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Jadi ojo podo menghina satu kaum dengan kaum lainnya, jangan pada menghina, jangan pada meremehkan, karena bisa jadi mereka itu lebih baik daripada yang meremehkan, bisa jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Selanjutnya wa alla yu'azzima ahadan limalihi. Nah ini seru ini. Wa alla yu'azzima lan yento ora ngegungake sapa wong ahadan ing wong suci limalihi krana bandane. Selanjutnya kita atau orang yang datang di majelis tidak boleh menghormati atau memuliakan atau mengagungkan seseorang itu karena wong sugih. Misal berada di majelis, di situ ada orang yang kaya raya, sultan. Ada sultan di situ. Kalau bahasa sekarang orang yang kaya raya sultan ya. Ada sultan terus kita munduk-munduk, cium tangan, wolak-walik. Ya, munduk-munduk. Enggak boleh, karena enggak bolehnya itu karena dia mengagungkannya bukan karena ketakwaannya, bukan karena keilmuannya, tapi karena kekayaannya. Enggak boleh, kita tidak boleh memuliakan seseorang karena dia sugih, karena kekayaannya tidak boleh. Ada di majelis ada sultan yang datang terus kita mengagungkan dia saja, enggak boleh. Li'anna dzalika yud'ifuddina wa yusqitul muru'ata li'anna dzalika krana setuhune mengkono-mengkono penggawean memuliakan wong sugih tadi yud'ifu iku ngapesake apa dzalik ad-dina ing agama, melemahkan agama seseorang. Wa yusqitul muru'ata wa yusqitulan gugurake sapa apa zalik al muru'ata ing muraah ing kehormatan ing harga diri. Ya nek ana wong sugih terus kita munduk-munduk, kita hormati dia, kita agungkan dia, itu ngisi-ngisini ya. Itu ngisi-ngisini, maka di sini wis kitul muru'ata, wibawanya enggak ono nek wong sing nyedai terus wong sugih dicedai terus dihormati, bener-bener dihormati karena sugih, karena duitnya itu ngisi-ngisini di sini, karena makanya wa yusqitul muru'ata, menghilangkan kewibawaannya orang tersebut. Maka jangan kita hormati seseorang karena hartanya, jangan, ampun. Wa in kana fit thariq, selanjutnya tadi adab ketika berada di majelisnya, ketika berada di dalam perkumpulannya sudah disebutkan. Selanjutnya wa in kana fit thariq, wa in kana lan ono sapa wong fit thariq yang dalam jalan ketika perjalanan, entah itu perjalanan menuju ke majelis atau perjalanan pulang dari majelis menuju rumahnya. Yang selanjutnya ketika berada di jalan, apa yang harus dilakukan seseorang yang mendatangi majelis atau pulang dari majelis ketika di jalan? Fal yaghuddu tarfahu, fal yaghuddu mongko supaya nundukake sapa man tarfahu ing peningale man, harus ghodul basar, menundukkan pandangan, ya, memejamkan atau menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan, dari kemaksiatan. Ada wanita cantik, kita misal untuk yang mas-masnya, ketika ada mbak-mbak yang cantik di jalan, jangan malah dilihat, maka tundukkan pandangan kalian dari hal tersebut. Ada dangdutan, terus penyanyinya, vokalisnya, biduannya cantik,
dan berpakaian yang tidak sesuai, kelihatan semua. Nah, tundukkan pandangannya, ojo malah ikut-ikutan berada di dangdutan tadi. Kita aja disuruh menundukkan, apalagi mengikuti, ya nggak boleh, malah nggak boleh lagi. Ya, kita tundukkan pandangan kita dari hal yang diharamkan. Wal yulghisil malhufa, wal yulghis lan becik nulungi sapa man al malhufa ing wong kang dianiaya. Nggih. Ketika kita sedang perjalanan mau ke majelis atau pulang dari majelis, di situ kita melihat orang yang dianiaya, orang yang terzalimi, kita bantu, kita tolong dia. Ya, kita tolong dari orang-orang yang menganiaya, kita bantu. Selanjutnya, wal yul'inid dhaif wal yul'in lan nulungi sapa man ad-dhaif ing wong kang apes. Jika ada orang yang lemah, apes, contohnya macet ning dalan, motore kentekan bensin, kita sedang berada di jalan tersebut, kita bantu orang tersebut. Bane bocor, kita bantu orang tersebut, kita tulungi, ya, kita tulungi orang yang lemah, orang yang apes, lagi apes rek, bane bocor di tengah jalan, kita tolong. Wal yursyidid dhalla wal yursyid lan nuduhake sapa man adalla ing wong kang kesasar. Jika ada orang yang tersesat bertanya suatu alamat, kita kasih tahu kalau kita tahu. Jangan kita malah kita sesatkan. Kalau kita nggak tahu, ya ngomong apa adanya, kita tidak tahu, dan kita bantu dengan bantuan yang lain. Kalau kita tahu, kita kasih tahu dengan alamat yang sebenarnya. Wal yaruddalan balesi sapa man assalama ing salam alaman ing ngatasi wong pada akan ngawiti sapa man hu ing wong bihi kelawan salam. Jika ada orang yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada kita ketika di jalan, maka kita jawab, wajib hukumnya menjawab salam. Kita belum sempat memberikan salam, mesti disi, maka segera kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, harus kita jawab. Selanjutnya wal yu'tis sa'ila wal yu'tilan aweh sapa man as-sa'ila wong kang njaluk. Ketika ada orang yang meminta karena dia butuh, benar-benar butuh, maka kita beri. Kalau kita mampu, kita beri. Wal yakun lan supaya ana sapa man fi jalsatihi ing dalam pelungguhane man waqurun iku anteng. Nah, ini ketika duduk di tempat suatu majelis, maka antengo, ojo kakean pola. Jangan ganggu teman kanannya, ganggu teman kirinya, ganggu teman depan, teman belakangnya, jangan diganggu. Anteng, duduklah yang tenang, enggak banyak pola, enggak banyak tingkah. Duduk dengan tenang, diam, fokus. Nah, majelis tahlilan, ya tahlilan dengan anteng, fokus. Ketika berada di majelis khasmil Quran, kita anteng duduknya, fokus ketika membaca Al-Quran. Ketika berada di mantenan, mungkin majelis bareng-bareng ada hajatan, duduklah yang anteng, tenang. Lebih-lebih ketika berada di majelis taklim, belajar, majelis ilmu, kita tenang, kita fokus, tenang mendengarkan keterangan guru kita, kiai kita, mendengarkan nasihat dan ilmu-ilmunya. Fa inna dzalika mangko setuhune mangkono-mangkono kang kasebut tadi, waqur maksudnya ada ila ta'zimihi, ada ikul wah narik ila ta'zimihi maring ngagungakene wong. Ketika kita duduknya tenang, enggak banyak pola, enggak banyak tingkah, itu akan menarik seseorang
untuk takzim kepada kita, untuk menghargai kita. Coba sekarang kita lihat saja, kita melihat orang yang duduknya tenang, pembawaannya tenang dengan orang yang banyak tingkah, kita lebih senang yang mana? Kita lebih senang melihat yang bawaannya tenang daripada yang banyak polanya, banyak pecicilannya, ya. Kita mesti lebih suka yang banyak tenangnya, lebih condong ke orang yang duduknya diam, nggak banyak bicara, karena itu menyejukkan. Wal iktinai lan merhatiake li sya'nihi maring tingkahe wong. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.